We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Marga Singgi, seorang Dharma Duta dari Tridharma. Iya. Pak Marga, apa itu Tridharma? Dan apa inti ajaran Tridharma? Silakan Pak. Baiklah teman-teman sekalian, selamat malam, salam kenal. Saya Marga Singgi. Nama ayah saya Singgi, nama saya sendiri Marga. Dan saya dikenal dengan nama Marga Singgi. Kalau nama Tionghoa Te Eng Chin, C-nya CT. Gitu. Tahun ini saya sio kerbau, dan sebentar lagi kalau tahun depan udah ganti sio. Kalau dihitung tahun sio kerbau saya berusia 60 tahun. Karena dihitung sejak kelahiran gitu ya. Kalau orang Tionghoa hitung sio itu kan dihitungnya berdasarkan kelahiran selama dikandung ibu, di dalam rahim ibu, umurnya sudah dihitung. Bukannya brojol di bidan, di rumah sakit baru dihitung. Jadi selalu lebih tua 1 tahun. Dan saya kalau ditanya selalu bilangnya umur sio. Maksudnya ya sejak umur di kandungan mama gitu ya, seorang ibu. Pada umumnya secara tradisi Tionghoa demikian. Nah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Tridharma ini di bahasa Indonesia kan, kalau bahasa Hokkiannya Samkao, kalau bahasa Mandarinnya Sanqiao, gitu. Lalu dicarikan padanannya bahasa Indonesianya apa ya? Lalu setelah dicari-cari ya yang paling pas itu Sanqiao atau Samkao. Tapi terjemahan itu pun sebenarnya nggak cukup pas juga gitu ya, nggak cukup pas juga. Nah, Samkao atau Sanqiao ini secara organisasi itu sudah berdiri sejak 1934, didirikan oleh seorang yang lahir di Jawa Barat, namanya Kwe Tek Hwai atau bahasa Mandarinnya Kuo Te Hwai gitu. Beliau lahir 1934 tanggal 31 Juli dan kemudian wafatnya tanggal 4 Juli 1952 ya. Nah, tahun 1934 itu Kwe Tek Hwai mendirikan organisasi yang namanya Samkao Hwe atau Sanqiao Hui. Nah, itu beliau juga mendirikan majalah bulanan untuk penyebaran ajaran Samkao. Nama majalahnya Samkao Guatpo. Nah, bisa dicari di Perpustakaan Nasional dan juga bisa dicari di Wikipedia, di Google tentang majalah Samkao Guatpo yang ada juga lengkap di perpustakaan di Leiden di Belanda. Tapi di organisasi Tridharma juga masih punya pustaka-pustaka tersebut.
Kurang lebih ada 100 judul buku-buku yang dikarang oleh Kwetek Huai, berkaitan dengan Tridharma. Ya tidak semuanya Tridharma, ada yang sastra, ada yang tentang politik, ada yang tentang budaya, ada yang tentang apanya, roman gitu ya, drama, dan itu semuanya yang menariknya, Kwetekwe menulis buku-buku tersebut tidak ada satupun yang berbahasa Mandarin, atau berbahasa Hokkien, atau berbahasa Belanda, atau berbahasa Inggris. Semuanya berbahasa Melayu kuno gitu, Melayu zaman dulu deh, yang oe-oe tulisannya gitu ya. Jadi tidak ada tuh bahasa lain selain bahasa Melayu kuno. Dan Kwetekwe ini produktif sekali. Beliau selain punya kepandaian menulis, beliau juga punya percetakan sendiri, punya toko tekstil untuk menjual berdagang, berwirausaha gitu ya. Nah, beliau menerbitkan buku-bukunya ini untuk penyiaran ajaran Tridharma pada tahun 1934 sampai 1950-an. Nah, eee, Kwetekwe menamakan organisasinya Samkau Hue atau San Xiao Hui. Ya tentu saja saya belum lahir, tapi kita mempelajarinya itu dari pustaka lama, pustaka kuno, dari perpustakaan ya, buku-buku beliau di perpustakaan. Di situ juga bisa diketahui bahwa Kwetekwe itu ternyata seorang nasionalis. Beliau lebih memilih, Bumiputra ketimbang penjajah Belanda pada saat itu. Taunya dari mana? Taunya ya dari buku-buku Kwetekwe, tentang perjuangan Kwetekwe, lalu tentang, buku-buku yang ditulisnya itu tentang kawin campur, akulturasi, asimilasi, dan sebagainya. Ya itu, perjuangan Kwetekwe. Lama tersimpan, baru pada tahun 2011 ketika Presiden SBY, Kwetekwe ini mendapatkan penghargaan sebagai, pahlawan nasional tahun 2011, di Istana Negara tanggal 10 November, dalam rangka Hari Pahlawan. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional karena jasa-jasanya, dalam bidang sastra dan budaya. Dan itu ditandatangani oleh Presiden SBY, ada piagamnya, ada penghargaannya, dan buku-bukunya kemudian diterbitkan juga ulang ya, oleh Pustaka Gramedia, dan tapi sekarang sudah habis cetak sepertinya. Dan itu saya kebetulan cepet-cepet beli secara komplit juga tuh ya, dicicil sampai 9 jilid begitu. Nah, Kwetekwe perjuangannya apa sih? Kwetekwe ini tentu saja ketika mendirikan Samkau, Indonesia belum ada, Indonesia belum merdeka. Kan Indonesia merdekanya tahun 45, sedangkan Kwetekwe mendirikan Samkau itu tahun 1934. Jadi negara Indonesia belum merdeka, tapi sudah ada perjuangannya, sudah ada perjuangannya. Nah, pada zaman itu sudah ada Sumpah Pemuda 1928, kemudian 1908 sudah ada Kebangkitan Nasional. Nah, Kwetekwe termasuk, jurnalis, ya juga wartawan, yang juga pedagang tekstil, Cita. Beliau juga yang mengkabarkan itu ke berbagai media pada saat itu, ya, punya percetakan sendiri. Nah, itu pergerakan Kwetekwe. Jadi Kwetekwe kalau mendirikan Samkohwe Tridar atau yang kemudian dikenal dengan nama Tridharma, bukannya baru zaman Soeharto, gara-gara Soeharto, dibentuklah Tridharma. Oh tidak, sebelum Orde Baru, sebelum Indonesia merdeka, Tridharma sudah ada, tapi namanya bukan Tridharma, namanya Samkau gitu ya. Dan Samkau ini, tentu saja artinya adalah 3 ajaran atau 3 agama, yaitu Buddhis, agama Buddha, lalu agama Konghucu, dan agama Tao. 3 ini
lah yang menjadi dasar Samkau Hue Tridharma. Banyak kaum peranakan, kaum Tionghoa yang hanya memilih Budi saja, ada, silahkan, bagus. Ada juga yang memilih Konghucu saja. Konghucu saja juga pada saat itu sudah berdiri juga, tahun 1920 itu, lebih awal malah. Ada yang memilih hanya Konghucu saja yang paling bagus, silakan. Ada yang bilang Tao saja yang paling oke, juga silahkan. Tapi kalau ada kaum peranakan Tionghoa yang mengatakan bahwa kita cocoknya Samkau, ya nggak apa-apa, biarkan saja. Kenapa? Itu adalah pilihan, ya. Tidak usah menghakimi benar atau salah. Itu adalah pilihan keyakinan seseorang dan pada umumnya memang Samkau ini dipeluk, dianut oleh kaum Tionghoa peranakan. Karena pada saat itu kaum Tionghoa juga terbagi dalam 3 faksi. Ada satu yang pro ke Tiongkok, karena apa namanya, di Tiongkok juga sedang pecah perang saudara, di mana pada saat itu, Tiongkok juga mendapatkan serangan ya bertubi-tubi dari barat, sehingga kan, Hong Kong akhirnya diserahkan 100 tahun ya, lalu Makau ke apa, ke Hong Kong ke Inggris, kalau Makau 100 tahun ke Portugis. Nah, pada saat itu pecah perang saudara, jadi banyak juga kaum Tionghoa di overseas ini yang pro kepada Tiongkok, satu. Kedua, ada kaum Tionghoa yang pro Belanda, jadi pro kepada, VOC. Sehingga banyak juga mulai terjadi perpindahan agama. Kaum Tionghoa banyak yang beralih ke agama-agama yang dipeluk oleh para misionaris. Nah, yang ketiga adalah kaum Tionghoa yang pro kepada Bumiputra. Dia tetap memeluk agamanya masing-masing, di antaranya kepercayaannya Samkau, tapi juga tidak pro Belanda, ya, tidak pro Tiongkok, lebih pro kepada Bumiputra. Nah, Kwetek Hwai dan kawan-kawan ada di kelompok ini nih, fraksi ini. Kita tahunya dari mana hal itu? Kita tahunya dari studi pustaka tentu saja. Ada dilihat di studi pustaka itu kalau kita baca pendapat-pendapat Kwetek Hwai yang menyatakan hal tersebut. Dan bisa dilihat juga dengan karya-karya Kwetek Hwai yang tidak ada bahasa lain selain bahasa Melayu kuno. Dan pelajarannya itu ya 3, Buddha, Konghucu, dan Tao. Kalau disebut Buddha di sini, tentu saja Buddhanya adalah Buddha tradisi Mahayana. Karena pada saat itu belum ada yang namanya wihara, wihara belum ada. Yang ada kelenteng-kelenteng itu pun namanya bukan kelenteng sebenarnya ya. Nama kelenteng itu disebut oleh orang kampung sekeliling karena sering terdengar bunyi apa namanya tok 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 teng tok 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 teng, akhirnya dikatakan kelenteng. Kalau nama yang sebenarnya masyarakat juga menyebutnya ada yang sebut tepekong, ada yang sebutnya bio, ada yang sebutnya kiong, ya istana, ada yang sebutnya si, ada yang sebutnya tang, macam-macam. Tapi pada umumnya secara umum ini adalah namanya kelenteng. Ya karena, jadi frasa bahasa Indonesia disebutnya kelenteng. Kalau kita ke Tiongkok cari kelenteng nggak ketemu. Kita ke Hong Kong, kita ke Taiwan, ke Singapura cari kelenteng nggak ketemu. Di sana ya adanya temple. Temple ya Kiong, Si, atau Tang gitu, atau Bio ya, Miao. Itu, yang dilakukan oleh Kwetek Fai dan kemudian Kwetek Fai lihat nih, ini banyak orang Tionghoa yang nyebrang nih, ya dibilangnya kalau sembayang, ini bukan menyembah Tuhan katanya, sembayangnya cung cung cep, aceng aceng tancep gitu, dan itu bukan menyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan di sini nih, jadi diojok-ojok gitu supaya pindah. Nah tapi, Kwek Hwai dan teman-teman, beliau, berusaha untuk mencegah itu. Jadi tujuan Kwek Hwai mendirikan Samkau Hue yang pertama adalah memberikan pengajaran yang benar, yang baik kepada generasi muda. Yang kedua adalah untuk memberikan
pengajaran itu agar supaya diterapkan dalam kehidupan masing-masing, sehingga keluarganya Poppy Peng An, ya, simpel saja, Poppy yang ketiga, mendirikan Samkoho itu tujuannya adalah untuk mencegah Kristenisasi yang dilakukan oleh orang Belanda pada saat itu kepada, kaum peranakan ya, yang dilakukan oleh orang Belanda. Ya pada saat itu memang itu tujuannya 3, 1, 2, 3. Sementara demikian Pak Sutoyo, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Panjang ya, aduh Oke. nanyanya sedikit. Oke. Ini ada pertanyaan yang sama dengan saya, tapi nggak apa-apa. Oke, dari Pak Tato dulu. Beliau seorang pendeta Kristen. Sama Pak Suyena ini pertanyaannya sama dengan saya. Apakah Tridharma ada di luar negeri? Ya. Pak Suyena, di Tiongkok apakah ada Tridharma itu? Nah, itu sama dengan pertanyaan saya, apakah hanya ada di Indonesia atau di tempat lain juga ada, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi Tridharma kalau secara organisasi ini memang betul-betul Indonesia sentris secara organisasi ya. Indonesia sentris didirikan oleh Kotekwai. Kemudian pada zaman kemerdekaan negara kita karena dibilang sekuler bukan, dibilang non sekuler juga bukan. Jadi ada Departemen Agama, jadi Tridharma masuk ke dalam Departemen Agama itu namanya Direktur Hindu Bali, Hindu Bali. Kemudian beralih menjadi Hindu Buddha. Nah, kemudian yang terakhir menjadi Direktur Jenderal Bimas Buddha. Nah, Tridharma secara organisasi ada di dalam naungan Direktur Jenderal Bimas Buddha. Namun sejujurnya Tridharma itu sendiri bukan agama Buddha. Karena agama Buddha toh semua juga tahu kalau agama Buddha itu mazhabnya ya kendaraannya itu ada 3, Theravada, Mahayana, dan satu lagi Tantrayana. Tantrayana juga kalau mau dikatakan adalah Mahayana. Jadi sebenarnya cuma 2 mazhab, Theravada dan Mahayana. Ya, jadi 2 mazhab ini. Okelah kalau mau jadikan 3 jadi 3 Tantrayana. Tridharma bukan mazhab dari agama Buddha. Tridharma bukan mazhab dari agama Tao. Tridharma bukan mazhab dari agama Konghucu. Jadi Tridharma apa? Tridharma adalah suatu sistem kepercayaan, keimanan ya bagi orang Tionghoa itu sendiri yang sudah berakulturasi, berasimilasi, bercampur, berbaur, gado-gado deh gitu. Jadi yang namanya orang Tionghoa itu ketika sembahyang dia tidak lihat peduli KTP-nya apa. Bisa saja KTP-nya agama A, B, C, D gitu ya, tapi prakteknya yang dilaksanakan meyakini tiga-tiganya. Bahkan bukan cuma 3 agama Buddha, Konghucu, dan Tao, bahkan umat Tridharma juga meyakini kearifan lokal. Misalnya di Jawa Barat ada persembahyangan altar Eyang Surya Kencana, ada Prabu Siliwangi. Itu kan bukan agama Buddha, agama Konghucu, agama Tao. Di Jawa Tengah, Jawa Timur ada Aki Semar, ada Mbah Jugo, ada Mbah Jambrong. Wah, ada di Weleri itu ada Baron Skeber. Orang Belanda dipai-pai jadi kongco gitu loh. Ya, Baron Skeber di Weleri. Ada di Bali I Gede Ratu Subandar jadi kongco. Lalu di Kalimantan, di Sumatera ada datuk ini, datuk itu, datuk ini, datuk itu, dipai-pai juga semuanya. Nah, kenapa? Karena itu membawa kebaikan. Karena itu menjadi contoh baik bagi masyarakat. Nah, bahkan konon kabarnya, bukan konon, saya udah lihat sendiri kok. Di Semarang itu di gang pinggir, kelenteng gang pinggir, ada satu meja sembahyang itu Gus Dur di pai-pai
sincinya, papan nama almarhum. Nah, karena Gus Dur ini, muslim, biasanya kalau sembahyangan di situ ada babi ya, samseng babi. Sekarang bukan babi tapi kambing gitu loh, dan itu dihormati gitu, karena Gus Dur dianggap sangat berjasa bagi di kaum peranakan. Nah, jadi siapa saja yang berjasa bisa, termasuk misalnya di Banyuwangi ada, Tan Texiusian ya, kemudian ada lagi Tek Hai Chin Jin, siapa lagi tuh, ada beberapa ya, yang berjasa bagi masyarakat setempat lalu akhirnya dipai-pai jadi, seperti kongco atau maco. Nah, suatu ketika kalau kue tekwai juga dipai-pai jadi kongco bisa saja, tapi entah ya, ini baru 100 tahun, belum lama. Nah, di Tiongkok sendiri, di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, di Korea, dan di mana-mana, ajaran Tridharma itu sebenarnya sudah ada. Tapi namanya ya bukan Tridharma, namanya bukan Samkhao, bukan Sanchao, dan tidak terorganisir gitu loh. Dan tidak Indonesia tidak ada hubungannya dengan luar negeri yang lainnya, masing-masing independen berdiri sendiri-sendiri. Pada dasarnya semua kelenteng itu apapun namanya, biasanya kelenteng tersebut isinya terdiri dari, pelajaran Samkhao, ya, pada umumnya begitu. Ada agama Buddha Mahayana, ada Konghucunya, ada Tao, dan juga ada kearifan lokal. Ya tadi, Pak Budi juga ada sampaikan di Vietnam ada agama Cao Dai, iya betul. Di Vietnam ada agama Cao Dai itu bukan cuma Buddha, Konghucu, dan Tao, tapi juga ada campur kearifan lokal, ada juga, Kristen ya di situ, Katolik, ya agama Cao Dai, di Vietnam. Dan itu, setiap penganut sah-sah saja meyakini itu. Jadi Tridharma ini secara organisasi memang berada di bawah agama Buddha, Dirjen Buddha, secara organisasi independen, tidak berhubungan dengan luar negeri, namun secara keyakinan setiap umat Tridharma itu, meyakini sekaligus tiga-tiganya plus kearifan lokal, tanpa harus dipisah-pisahkan, tanpa melihat KTP-nya apa. Kalau lihat KTP-nya bisa bingung, oh KTP-nya A tapi pai-pai semua, KTP-nya B pai-pai semua, KTP-nya C pai-pai semua gitu ya. Bahkan KTP-nya bisa jadi bukan A, B, C yang lain tapi juga pai-pai juga. Nah, eee, "Oh ini bukan agama, ini adalah tradisi," banyak orang bilang begitu kan. "Ini bukan agama, ini tradisi." Silahkan saja bilang begitu. Tapi kalau umat Tridharma mengatakan ini agama, ya udah jangan dipaksa. Ini bukan agama, biarkan saja. Kita seperti yang Pak Sutoyo bilang kan, kita memahami tanpa harus menghakimi gitu loh. Kita memahami dia, tapi kita nggak usah menghakimi benar atau salah. Eee, Dia meyakini, ketika sembahyang itu kan nggak mesti dilihat KTP-nya apa, ya. Dan ketika dia bersembahyang, di apa sih tempat ibadahnya? Tempat ibadahnya tentu saja yang paling nyata adalah kelenteng, yang paling nyata adalah kelenteng. Di kelenteng itu isinya campur-campur, gado-gado. Orang bilang kelenteng itu tradisi, ya rapopo, silakan saja. Tapi kalau kita lihat Tridharma itu, ada apa namanya, pertama-tama sembahyang kan orang sering bilang juga Tridharma adalah politeisme, memuja banyak Tuhan. Oh tidak, tidak, Tridharma itu umatnya tidak memuja banyak Tuhan, hanya memuja satu Tuhan, yaitu yang paling depan, paling utama, paling pertama-tama, pai-pai itu di depan itu, disebutnya secara umum Ti Kong Pe gitu ya, atau Tian Kung, atau Tuhan Yang Maha Esa. Bukannya Gyokong Xiang Te, karena kalau Gyokong Xiang Te itu raja langit, yang istananya diacak-acak, berantakan oleh Sun Gokong gitu ya, cerita legendanya. Tapi kalau Tien itu ya Tikong, ya Tuhan yang di depan sendiri, tidak ada wujudnya, tak terwujudkan.
tidak dapat dipersonifikasi. Simbolnya langit, Tian simbol langit. Kenapa? Karena langit tidak terbatas. Jadi Tridharma tidak punya cabang di mana-mana dalam artian di berbagai negeri, berbagai negara tidak ada hubungan. Namun kalau kita menelisik di berbagai negara itu ajaran Tridharma memang sudah ada. Dan sudah adanya itu bukan baru 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tapi sudah lebih dari 1000 tahun gitu loh. Dan itu naturalia alamiah ya. Jadi tidak melembaga, tidak melembaga. Termasuk di Amerika sendiri, di Australia kalau ada kelenteng ya kelentengnya itu isinya Tridharma. Cuman kan nggak perlu dicap stempel ini punya Tridharma gitu ya. Sakarepmu terserah gitu loh. Jadi umat Tridharma sembahyang bukan di kelenteng, di rumah sendiri pun bisa saja, bisa saja. Sementara demikian Pak Sutoyo. Oke. Nah, Pak Suyena ada yang tanya ini. Pak Suyena tanya, apakah ada kitabnya, Pak? Silakan. Kitab sucinya. Kitabnya ya, kitab suci Tridharma tentu saja mengacu kepada kitab suci dari ajaran masing-masing. Kalau Buddha, Mahayana ya kepada Tripitaka, kalau Konghucu kepada Sesu, Wuching, 4 buku dan 5 kitab. Kalau agama Tao kepada Tao Te Ching dan juga kitab-kitab Tao banyak sekali. Dan itu tiga-tiganya masing-masing bersumber pada kitabnya masing-masing. Kalau saya analogikan, begini ya, dianalogikan setelah mempelajari kitabnya masing-masing, masuk ke dalam pemahaman kita, ke dalam jiwa kita, lalu kita pahami, kita praktekkan. Nah, prakteknya itu yang jadi satu. Jadi kalau seperti analogi lain, kita minum kopi, ada gula, ada creamer, ada kopinya, 3 unsur ini, ada unsur kearifan lokal lagi ya, diaduk jadi satu dalam satu gelas. Setelah kita minum, kita tidak bisa membedakan mana rasanya kopi, mana rasanya gula, mana rasanya krem, ya. Kalau orang yang lebih senang kopi, lebih senang pahit, tambahin kopinya. Orang lebih senang gula, kurang manis, tambahin gulanya, begitu. Cuma paling merasakan itu saja. Prakteknya sudah jadi satu. Prakteknya tidak lagi dilihat yang mana Buddha, yang mana Konghucu, yang mana Tao. Prakteknya sudah jadi satu. Manakala ajaran ini sudah selesai dipahami, ya gula dikembalikan ke toples tempat gula, krem dikembalikan ke toples krem, susu dikembalikan ke toples susu. Masing-masing, tidak dicampur dong. Masing-masing dikembalikan gitu loh. Manakala yang perlu lebih banyak, itu diambil untuk dipraktekkan. Dan ini kita bisa lihat ketika kematian, perkawinan, ketika acara-acara sehari-hari di rumah, mana yang paling banyak diperlukan. Nah, itu yang akan diambil. Jadi orang Tionghoa ini kalau dibilang, wah mau menang sendiri, yang enak diambil, yang nggak enak dibuang, ya terserah juga gitu ya. Tapi intinya semua harmoni, semua tidak ada yang merasa lebih unggul. Karena 3 nabi ini, Buddha, Sakyamuni Buddha ya, Konghucu dan Lao Tse, disebutnya Sam Kao Seng Jin atau San Chiao Seng Ren. Ya, beda dengan dewa-dewa. Kalau dewa-dewa disebutnya Senming atau Sinbeng. Senming atau Sinbeng. Kalau Sengjin udah apa namanya, ibaratnya udah nirwana gitu ya, udah lokutara, udah mengatasi keduniaan. Berbeda dengan Sinbeng. Kalau Sengjin ya Sengren itu sudah tidak lagi turun ke duniawi untuk campur urusan duniawi. Maka dari itu, kalau ada rohaniwan yang loktung ya, loktang ya, kemasukan dia jadi medium, tidak pernah tuh ada yang kemasukan Buddha Gautama, Nabi Konghucu atau Nabi Lao Tse, tidak ada. Yang kemasukan itu mesti kemasukannya dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Tidak pernah ada yang 3 nabi ini yang menjadi apa? Menjadi kemasukan dari 3 nabi ini. Tidak pernah. Karena Sengjin sudah urusannya udah nggak duniawi lagi. Beliau udah lokutara, udah moksa deh, kira-kira gitu.
Kalau bahasa Jawanya manunggal ing Gusti gitu. Ya, kalau dewa-dewi masih di dunia. Demikian, Pak. Oke, oke. Nah, ini pertanyaannya yang lebih ke real life, Pak. Bagaimana tanggapan Pak Singgih dengan maraknya Tridharma yang akhir-akhir ini banyak rebutan pengurus sampai ke meja hijau? Ini satu. Yang kedua adalah Malam Romo Marga, Kelenteng sekarang diakui tempat ibadah agama Konghucu. Bagaimana posisi Tridharma karena di daerah banyak sengketa ya. Ya, kenapa begitu? UUD, ujung-ujungnya duit gitu loh. Karena kelentengnya sugih. Coba kalau lu kelenteng miskin, kelenteng yang kere, kelenteng yang susah, nggak ada yang mau ngurus gitu karena kelentengnya sugih, maka jadi rebutan. Nah, itu semuanya dikembalikan saja kepada pengurus, kepada umat. Nah, umat ini, pengurus ini pada umumnya mau bernaung di bawah siapa? Buddha atau Konghucu atau agama Tao nanti, ada lagi. Ya, sekarang agama Tao sudah ada loh, ada 4 majelis agama Tao, tapi bernaung di bawah agama Buddha. Nanti kalau misalnya berdiri sendiri agama Tao, bisa saja. Jadi kelenteng ini sebenarnya mau agama Buddha, agama Konghucu, agama Tao, terserah pengurusnya, maunya yang mana. Memang tidak lepas daripada pengaruh politik, sikon politik Orde Baru ketika zaman Orde Baru dulu. Nah, kemudian zaman Gus Dur, kelenteng dibolehkan lagi sehingga jadi rebutan. Sebenarnya yang dibolehkan itu bukannya kelentengnya. Kelenteng mah dari dulu boleh-boleh aja. Yang dilarang itu bukan agama Konghucu boleh-boleh saja. Wong saya belajar agama Konghucu juga nggak ada yang larang kok, boleh-boleh saja. Yang tidak dibolehkan itu adalah tradisi budaya Tionghoa yang dilarang, tradisi budaya Tionghoa yang ada di dalam kelenteng itu dilarang. Sehingga ketika Gus Dur jadi presiden, beliau membolehkan tradisi Tionghoa. Lalu agama Konghucu juga boleh lagi ada di KTP, dan itu mulailah terjadi rebutan kelenteng-kelenteng yang berduit gitu ya. Nah, sebenarnya kembalikan saja ke umat, ke kepada pengurus, maunya berada di bawah Konghucu, di bawah Buddha atau di bawah Tao, terserah. Sakarepmu gitu ya. Kalau saya melihat, kalau kelenteng ini kan kelenteng itu dewa-dewanya banyak ya. Kalau dewanya yang utama itu di tengah tuh, dewa utama di tengah. Kalau dewa utama di tengah namanya misalnya biasanya namanya Si, seperti di Semarang Tai Kak Si, di Jakarta Kong Hwa Si. Si itu artinya wihara. Altar yang di tengah itu adalah dari agama Buddha Mahayana. Itu. Kalau kita lihat dewa pujaannya. Kalau yang namanya Kiong itu dewa utamanya biasanya adalah dewa-dewa dari agama Tao, Kiong. Misalnya Ban Hin Kiong, Lam Swa Kiong, ada Kim Hin Kiong di Gresik. Ya, Kiong itu artinya istana. Nah, dewanya agama Tao. Macam-macam ya, macam-macam. Kalau Miao itu artinya adalah tempel ya, tempel umum nih, umum. Miao bisa Kuan Im Miao, ya Kuan Im Bio, bisa Kuan Te Bio, ya Kuan Kong, bisa juga yang lainnya. Lalu kalau Tang itu artinya aula, aula. Aula kesusilaan, Litang, ya. Dulu ketika zaman Soeharto, Konghucu menyebut tempat ibadahnya Litang. Sekarang ditambahin Litang dan Kelenteng, ya terserah. Itu urusannya Watakin, ya. Kalau dulu sebutnya Litang doang. Kalau sekarang Litang dan Kelenteng, ya nggak apa-apa, rapopo. Kalau emang kelenteng tersebut mau dibawa Konghucu silakan. Nah, jadi kepentingannya ini silakan pengurusnya.
Kalau pengurusnya ada banyak, ya di-voting. Di-voting, kalau yang kalah voting ya legowo. Atau kalau zaman sekarang, mau kelenteng tersebut netral, tidak ke mana-mana, boleh juga, silahkan. Nggak ada larangan kok, ya, nggak ada larangan, boleh. Jadi mau Konghucu boleh, mau Buddha boleh, mau netral tidak di mana-mana itu juga boleh. Tapi sekarang ini memang sikonnya karena sikon politik bekas Orde Baru dulu, banyak kelenteng yang berada di bawah Buddha. Kalau sekarang pengurusnya sudah merasa nyaman, ya terserah saja, lanjutkan. Kalau saya sih bilang begitu. Tapi kalau pengurusnya mau pindah, boleh juga. Silahkan. Nggak usah sampai perkara. Yang perkara yang diuntungkan tuh pihak ketiga, hakim, jaksa, polisi, umat lah jadi gigit jari nanti. Ya, yang penting umat sembayangnya lancar. Seperti kemarin di Tuban, ya umat yang penting sembayang lancar, gitu. Kalau mau netral ya tiga-tiganya dikasih tempat, monggo. Kalau sekarang sudah ada daftar di bawah Dirjen Buddha, mau lanjutkan bagus juga. Emang apa salahnya sih, apa jeleknya di bawah Buddha, ya kan? Demikian, Pak. Pak Marga, kembali ke urusan luar biasa. Pak Marga sangat informatif dan memberi pencerahan. Beliau pendeta Kristen, Pak Marga, Pak Tato ini, Gus Durian. Ya. Oke, Pak Marga, pertanyaan saya selesai. Cuma saya ada pertanyaan tambahan. Kelenteng kalau di Surabaya itu ada yang sudah 700 tahun. Kalau menurut batu yang tertulis di dalam kelenteng. Nah, sebetulnya kelenteng paling tua di Indonesia itu di mana, Pak Marga? Karena kan kita sekarang ini ada beberapa isu. Salah satu contohnya adalah masalah Demak Majapahit, ya, itu satu. Lalu Jawa Cina, ya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat posisi kelenteng itu semua berdekatan dengan masjid tua, Kauman sama Pecinan, Kauman Pecinan. Dari Semarang sampai Surabaya sampai manapun Kauman Pecinan, dan kebanyakan Pecinan ini kan ya Sanjiao itu, Tridharma. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara mata telanjang, itu tidak ada masalah dengan Pecinan atau Kampung Arab atau Kauman. Tidak ada masalah dengan Buddha, Islam, dan sebagainya. Silakan, mungkin sudah mengerti pertanyaan saya, Pak. Silakan, Pak. Baik, Pak. Kalau ditelisik, memang belum ada penelitiannya. Tapi saya juga mendapatkan informasi kalau kelenteng Gresik itu Kim Hin Kiong sudah 900 tahunan. Itu dilihat dari angka balokan yang ada di atas bangunan itu tertulis tuh angkanya sampai 900 tahunan. Dan 900 tahun itu belum paling tua menurut saya, belum paling tua. Nah, siapa yang paling tua? Kalau kita lihat sejarah datangnya orang Tionghoa di Indonesia, itu, kalau kita nggak usah bicara yang secara arkeologi. Kalau secara arkeologi kan semua penduduk Indonesia aslinya dari Yunan gitu kan, orang Tionghoa. Pasti dapat protes dari banyak orang tuh. Tapi itu kenyataan, ilmu pengetahuan kan mengatakan begitu. Bahkan banyak juga kosakata dari bahasa Cina kuno yang sudah tua juga, sudah lama juga. Nah, kalau kita lihat sejarah yang kasat mata saja deh, itu orang Tionghoa persinggahan pertama datang ke Nusantara itu tahun 700-an, zaman Sriwijaya sudah datang. Ingat nggak, dalam pelajaran sejarah dikatakan bahwa ada biksu Icing, biksu Fasien datang dari Tiongkok ke Sriwijaya Palembang.
Beliau mau belajar agama Buddha ke India sana, tapi nyantren dulu di Palembang. Dan itu, beberapa tahun. Selain Icing dan Pasien, ada lagi pedagang-pedagang lain yang datang juga untuk mencari perdagangan rempah-rempah, ada palawija, ada pala, ada jahe, jinten, segala macam. Termasuk ke Pulau Jawa. Dan itu berarti, sudah lebih dari 1.000 tahun, persinggahan orang Tionghoa yang pertama kali ke Nusantara. Dan ketika bersinggah, tentu saja datang awalnya itu, adalah di pinggir-pinggir pantai. Karena dulu kan belum ada pesawat terbang ya, pakai apa namanya, perahu, pakai kapal laut, itu datang, di pinggir-pinggir pantai. Ketika datang di pinggir pantai, ya membentuk komunitas, perumahan, pemukiman di daerah pesisir. Jadi daerah-daerah pesisir itu termasuk daerah-daerah tua termasuknya. Dan di situ kemudian umumnya yang datang adalah kaum lelaki. Dan kaum lelaki ini akhirnya juga menikah dengan, nyai-nyai disebutnya ya, sehingga apa yang kita kenal juga ada namanya kebaya encim. Padahal di Tiongkok tidak ada kebaya encim. Tapi kan, karena perkawinan akulturasi campur tersebut, jadi terciptalah kebaya encim. Eee, Sehingga anak berpinak, anak berpinak, akhirnya karena orang Tionghoa itu patrilineal, menarik garis keturunan dari ayah, sehingga anak-anaknya mendapatkan atau marga dari ayahnya. Nah, lalu akhirnya kawin campur terjadi. Anak berpinak kawin campur, makanya tidak heran kalau kita lihat di daerah pesisir, daerah pinggiran, banyak juga orang Tionghoa yang matanya nggak sipit, ya, matanya belok, gosong, angus, keling gitu loh. Dan itu terjadi di banyak daerah dan juga termasuk sampai kemudian, dari pesisir masuk ke dalam, pegunungan ya, Hitachi gitu ya, hitam tapi Cina gitu kan. Nah, kalau yang masih putih, masih sipit, masih apa namanya, kelihatan, putih-putihnya gitu, itu datangnya belakangan ketika Tiongkok sana, terjadi pecah perang saudara, rusuh, ya, kemudian juga negaranya masih miskin, zaman kerajaan-kerajaan dulu, baru datangnya belakangan. Juga termasuk ada juga yang datang diimpor oleh Belanda untuk pekerja tambang di Singkawang, di Bangka, di Belitung. Itu sengaja diimpor oleh Belanda tuh untuk pekerja tambang. Nah, itu datangnya sepasang-sepasang dan masih putih-putih. Ngomong Hakka-nya juga lancar ya, dan kalau yang udah campuran ya udah nggak lancar, gitu. Nah, jadi kelenteng mana yang paling tua, diperkirakan umurnya, ya di atas 1.000 tahun. Kalau kelenteng Kim Hin Kiong di Gresik saja, ya baru 900-an. Itu bisa dilihat di balok kayunya kok kelihatan kok, ya. Nah, kalau kelenteng-kelenteng yang, di Jawa pada umumnya apalagi di Jakarta, ya memang banyaknya berkembangnya setelah apa, dicatatnya zaman Belanda ya, zaman VOC. Nah, ini perlu penelitian yang lebih lanjut. Tapi kalau menelisik dari sejarah, sudah di atas 1.000 tahun, 1.000 tahun. Dan termasuk, eee, Tridharma sendiri juga kalau ditelisik lagi pelajaran-pelajarannya itu sebenarnya pelajarannya sudah lebih dari 1.000 tahun, karena bercampur dengan Konghucu, dengan Tao, itu kira-kira diperkirakan ya, eee, memerlukan 1.000 tahun orang India untuk mengajarkan agama Buddha kepada orang Tionghoa. Dan akhirnya, berhasil sukses pada zaman dinasti Tang, dan orang Tionghoa banyak memeluk agama Buddha secara Mahayana. Sebelumnya Theravada, tapi nggak berhasil, baru Mahayana masuk, zaman Bodhidharma itu. Dan, puncaknya zaman dinasti Tang tahun 900-an ya, yang kita kenal, kemudian biksu Tong Samcong pergi ke India menyalin kitab suci,
lalu tercipta, cerita tentang Sun Gokong, ya. Cerita Sun Gokong itu juga kan cerita, legenda fiktif, bukannya, kisah nyata. Kalau Biksu Tong Samjongnya kisah nyata, sejarah. Tapi kalau Sun Gokong, Cupatkay, Saceng itu adalah, legenda novel, ya. Demikian, Pak, terima kasih. Oke, ini Pak Budi ngomong, Pak Marga kalau saya perhatikan dari kecil kayaknya Tridharma bukan agama. Ini Pak Budi tadi terlambat, udah dibahas tadi Pak. Jadi agama atau tidak itu terserah masing-masing ya Pak ya. Iya, kalau Tridharma jadi sumbernya tadi 3, masing-masing bersumber pada kitabnya sendiri-sendiri, Buddha pada Tripitaka, Konghucu pada Sesu dan Uqing, lalu Tao pada kitab Tao Te Ching dan kitab Tao lainnya banyak sekali. Ada 5, 6 kitab ya, kitab Tao Te Ching. Setelah dipelajari, menyatu jadi satu kesatuan sehingga tinggal dipraktekkan oleh, para umat secara praktek sehari-hari dalam, upacara sehari-hari. Apakah upacara perkawinan, upacara kematian, terus upacara, mulai dari Xinjia, Cap Gome, lalu cengbengan ya, jarah makam, lalu kubur, yang jarah makam itu, terus kemudian, apa namanya, pecun, bacang, tiong cupia, sembahyang kue bulan, sampai ke onde 22 Desember kemarin. Nah itu di dalamnya mengandung pelajaran Tridharma. Ya. Onde itu tangce, ya betul. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, Pak Budi. Halo Pak Budi. Salam. Halo Pak, sehat selalu Pak. Sorry, komputernya jelek ini. Saya pakai ROG, jadi nggak ada kamera. Ya, tadi saya juga pakai laptop, sinyalnya nggak bagus Pak Budi. Terus ganti pakai handphone deh. Oke. Oke, mungkin pertanyaan saya Pak untuk mengakhiri sharing kita ini. Pak Marga, Anda mengatakan Anda itu Dharma Duta dari Tridharma. Iya Pak. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan adalah orang anak muda sekarang atau penganut agama Konghucu lah atau Buddha itu sudah terkotak-kotak. Nah, sekarang Dharma Duta adalah pengajar Dharma atau penyebar Dharma. Anda menyebarkan di mana saja, Pak? Kalau kelenteng juga sudah menjadi rebutan, yang Buddha berbicara, lalu yang Konghucu juga Konghucu sendiri. Nah, ini apakah bagaimana nasib umat Dharma ini? Silakan. Saya dalam 7 tahun terakhir, saya menjadi Dharma Duta lepas. Jadi bisa diundang ke mana saja. Saya tidak, ceramah Buddha saja. Bisa juga Konghucu, bisa juga Tao. Kemudian kalau yang fanatik, ceramah Buddha, bagusin Buddha, yang lain nomor 2, nomor 3. Di tempat Konghucu, ceramah Konghucu nomor 1, lain nomor 2, nomor 3. Kalau saya jujur ya, saya berusaha netral. Dalam artian ya praktek sehari-hari yang dimiliki oleh umat itu apa? Pertama. Yang kedua, bahwasanya ceramah yang saya sampaikan itu Dharma Duta. Di Tridharma itu, walaupun ceramah di tempat Buddha, Konghucu, atau Tao, saya lebih cenderung ceramah tentang moralitas, tentang kebaikan, kebajikan. Lebih ke situ. Ketimbang keimanan harus meyakini ini.
itu sangat personal sekali. Kalau saya bilang mengimani Kuan Kong, nanti yang hobinya dengan Kuan Im bisa protes. Kalau yang saya bilang mengimani Konghucu, nanti yang hobinya Buddha protes lagi. Jadi semuanya sama, semuanya baik dan tidak ada yang mengajarkan kejelekan gitu ya, yang kedua. Yang ketiga, selain, eee, moralitas tadi, saya selalu menyampaikan tentang, eee, apa namanya, persamaan, ketimbang perbedaannya. Perbedaan ada ada Buddha, Konghucu, dan Tao, tapi perbedaan itu tidak hakiki. Kenapa tidak hakiki? Seseorang ya jujur kalau udah kayak apa sufi begitu, tidak melihat perbedaannya, yang dilihat persamaannya. Lalu perbedaannya itu memang ada, tapi hanya cara untuk mencapai ke situ, hanya cara saja, tidak esensial, ya, esensinya bukan di situ. Lebih kepada ya persamaannya mencapai kebaikan dan tujuan akhirnya manunggal ing Gusti, ya, bersatu dengan keabadian. Dan itu ujung-ujungnya tiga-tiganya kami meyakini ya sama lah. Dan kemudian, di Tridharma sendiri, malah saya sekarang mulai mulai jarang jadinya di Tridharma, lebih banyak di luar ya non Tridharma, ya, diundangnya gitu. Nah, kalau diundang pakai tarif nggak? Ya minimal ongkosnya nggak nombok lah gitu. Eee, ongkos apa, mesti bayaran berapa berapa berapa, tidak. Kemudian kalau di kelenteng-kelenteng ya terserah. Sebaiknya memang, ceramahnya itu, kan kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur banyak kelenteng yang belum terbiasa dengan acara-acara ibadah kebaktian gitu ya. Memang dianjurkan untuk, ada pembinaan kebaktian, minimal ya CI Capgo sebulan 2 kali, atau sebulan sekali Capgonya saja atau CI-nya saja. Atau kalau susah ngitungnya, ya setiap minggu keempat gitu, terserah, kapan saja boleh. Dan itu bisa duduk di bangku, di kursi, bisa di lantai, bisa di mana saja, ya. Eee, saya siap menerima undangan dari mana saja, ya selain di Jabodetabek, di Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Bali, bahkan sampai ke Kalimantan, saya mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan sehat. Oke, Demikian, Mbak. iya. Terima kasih Pak Mahka atas waktunya, atas sharing-nya. Ini membuka wawasan kita tentang Tridharma. Banyak yang masih bingung karena sudah terlambat di kotak-kotakan. Jadi gini Pak Sutoyo, saya sampaikan lagi bahwa secara organisasi memang Tridharma berada di bawah Hindu Buddha atau Dirijen Bimas Buddha secara organisasi. Dibawa di sana dan itu penting, perlu juga. Kenapa? Karena ya namanya kan mesti dibina organisasi, jangan sampai salah jalan. Tapi secara keimanan tentu saja, Tridharmanya itu ya adalah agama sendiri, keyakinan sendiri, bukan sekte dari Buddha, bukan dari Konghucu, bukan dari Tao. Tapi kan di bawah dirijen Buddha, ya rapopo, kan dirijen yang lain belum ada. Nanti kalau sudah ada, ya silakan saja menentukan sendiri. Atau tetap di Buddha juga nggak apa-apa juga. Yang penting bukan bukan berada di mana, yang penting Tridharma itu menjadi the way of thinking dan the way of life. The way of thinking dan the way of life. The way of life, maka Tridharma ini menjadi kendaraan untuk mencapai sesuatu. Kalau kendaraan itu kalau kita sudah mencapai itu, ya kendaraannya udah nggak perlu, ya. Kan kita mau pergi ke Jakarta, Surabaya, sudah sampai di Surabaya, ya kendaraannya udah nggak perlu, yang penting sampainya itu, gitu loh. Nah, Tridharma itu kendaraan. Nah, ini ada Gitu. yang bertanya, Pak, apakah ada generasi penerus, Pak, untuk Tridharma ini?
Secara organisasi memang ada Majelis Tridharma, ada Pemuda Tridharma, ada Sekolah Minggu Tridharma, secara organisasi gitu ya. Ada juga pemuda Tridharma yang, kegiatannya tidak lagi kebaktian, kegiatannya selalu praktek nyata praktek nyata. Maksudnya praktek nyata itu, ibadahnya ya praktek gitu loh. Ibadahnya praktek ya sosial, bedah rumah, kemudian bagi beras, lalu peti mati gratis, lalu sekolah, minggu dapat, dapat penunjang gratis, dan itu, sudah banyak juga anak muda yang mengarahnya ke situ. Tidak tidak lagi semata-mata ibadah kebaktian. Kalau ibadah kebaktian dianggapnya personal, silakan ke, wihara atau kelenteng masing-masing. Tapi kalau, umat sendiri lebih dianjurkan buat praktek nyata. Tridharma sebagai the way of life, the way of thinking, sebagai kendaraan untuk mencapai, apa namanya, eee, pencapaian pribadi, yaitu satu, kita mau hidup kita ini Poppy Peng An. Nah, Poppy Peng An. Poppy Peng An itu apa? Ya berkah, Poppy, Peng An selamat, itu aja. Nggak usah muluk-muluk mencapai nirwana. Waduh, udah jauh. Boleh mencapai nirwana tapi kejauhan gitu ya. Poppy Peng An itu yang paling nyata saja nih, ya. Oke, oke. Terima kasih Pak Marga Singgi. Terima kasih. Bos, halo, Ya, Ya, ya. silakan Pak Budi. malam. Ya mungkin kalau saya nambahin mungkin ya Pak, kalau saya lihat gitu dari dulu saya kecil itu kan begitu berocot adanya di Tridharma. Saya kenal Pak Marga Singgi juga udah zaman saya masih bocah. Saya kebetulan ketemu di tahun 2000 ya Pak Marga ya di Pondok Tinggal, dan waktu itu saya termasuk orang yang sangat-sangat vokal karena saya masih muda dan vokal. Ada satu yang karena mungkin yang waktu itu kan yang saya tanya Pak Sasana Putra itu kan masalah Tuhan gitu. Iya. Itu cuman kisah lah ya waktu itu. Jadi yang saya lihat memang ya Tridharma juga nggak cuma satu sih yang saya tahu, sekarang banyak gerakannya. Cuman yang saya lihat sekarang Pak Marga ada beberapa teman saya yang ikut kayak Aditya, Ricky yang di Tangerang. Ini Sony ada di dalam juga, cuman Sony kayaknya enggak lah. Dia terlalu hitam untuk gabung. Kelihatannya sekarang Pak Sutoyo dia lebih ke apa ya, kegiatan moral ya yang saya perhatikan. Lebih banyak membantu untuk orang yang mohon maaf kurang beruntung. Misalnya membantu untuk pembangunan rumah, orang sakit, orang meninggal. Jadi saya pikir gerakan-gerakan seperti ini yang mungkin kita harus mulai lagi karena kebanyakan orang bikin yayasan cuma buat cari nama dan kadang-kadang nggak nyampe gitu dengan tujuannya. Sebetulnya orang kita gitu. Kalau Tridharma udah jelas tadi kan dia mau melindungi apa ya mungkin keturunan atau yang mungkin masih pegang budaya di pelosok itu masih banyak loh. Seperti Ya. orang tua saya di rumah masih ada meja abu gitu. Nah hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang lepas yang nggak tersentuh. Padahal anak-anak muda kadang-kadang udah nggak tahu bagaimana gitu. Iya, Pak. Kemarin ada kedukaan di keluarga saya lihat gitu ya. Ada 5 peti mati, yang Buddha 2, 3 itu beda semua. Beda semua gitu. Kebetulan yang keluarga saya ada yang Tridharma karena orang itu orang ikut Tridharma. Jadi ya ini yang saya lihat gitu ya. Ya inilah. Tapi ya saya salut sama Pak Marga Singgi. Belakangan ini bergerak lebih ke apa? Sosial dan mungkin teman-teman di grup kita Pak Sutoyo memang itu yang lebih penting sih kelihatannya. Dibanding kalau kita membahas terlalu banyak keilmuan agama kan akhirnya menjadi cemooh-cemooh gitu kadang-kadang. Seperti yang kemarin saya bahas di film Tanda Tanya gitu. Film yang bagus tapi dalam tanda petik banyak. Ya itu aja Iya. sih mungkin. Thank you Pak Marga Singgi, thank you Pak Sutoyo. Saya yang Iya. provokator Pak Sutoyo supaya ngundang Pak Marga. Karena kita mungkin butuh ini banyak Pak Marga. Thank you. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya memang Pak Sutoyo dan teman-teman sekalian, jadi di Tridharma sendiri ada kira-kira ada bukan kira-kira, ada 4 majelis Tridharma. Wah,
4 majelis Tridharma. Sejak 7 tahun yang lalu, saya melepaskan diri dari semuanya. Saya nggak mau ikut majelis-majelis yang mana, saya dan teman-teman anak muda terutama, lebih, menitik beratkan kepada kegiatan sosial, dan kemanusiaan, gerakan moral, ya, untuk mengembalikan ajaran Tridharma pada intinya, hakikatnya, dengan tiga tagline, merawat etika, menjaga budaya, dan menghormat leluhur. Mudah-mudahan merawat etika, menjaga budaya, dan menghormat leluhur ini dengan kegiatan-kegiatan moral kemanusiaan, mudah-mudahan bisa, sebagai ajang praktek, penerapan ajaran Tridharma dalam lingkungan masyarakat. Dan kita tahu, ini dilakukan kepada kaum marginal yang membutuhkan. Ya sampai hari ini sih, apa namanya, mudah-mudahan tujuan itu, tercapai. Tidak mudah memang, tapi, mendapatkan respon yang cukup baik. Karena saya kan sehari-hari juga guru, jadi secara ekonomi nggak punya kemampuan besar, tapi ternyata didukung nih oleh teman-teman Rp10.000, Rp20.000, Rp30.000, dan, puji Tuhan, bersyukur, alhamdulillah, Om Tauhud, dan kegiatan ini bisa jalan. Sampai di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, yang sudah menjangkau, yang ada relawannya. Kalau yang lainnya sementara belum, karena memang belum ada relawannya. Sementara demikian, Pak. Oke, oke. Etika yang banyak yang hilang katanya Pak Budi, Pak. Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak Marga Singgih atas waktunya, atas sharing-nya. Selamat malam, Pak. Semoga sudah sembuh kok ya. Ya, sudah pemulihan dan masih ada lemesnya dikit-dikit. Oke. Tapi sengaja malam ini memang sengaja tampil juga supaya tidak dimanja gitu ya, supaya latihan bicara. Karena ini sudah sejak istirahat 10 hari, ini adalah hari pertama yang, menyenangkan, karena bisa bicara. Orang saya kalau nggak bicara entar malah sakit. Oke, oke. Jaga kesehatan, Pak. Ini katanya Pak Budi. Selalu sehat, Pak Marga, Pak Purnomo Yunus. Oke, terima kasih, Pak. Selamat istirahat. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Marga. Pak Sutoyo, makasih. Thank you Pak Budi. Izin live. Pak Johan ngomong, Malam. terima kasih atas ilmunya. Terima kasih Pak Marga. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.